Allah bekerja melalui generasi dan bangsa. Shalom saudaraku, setelah peristiwa air bah, Alkitab tidak langsung berbicara tentang bencana atau dosa, melainkan tentang keturunan. Dalam Kejadian 10 ayat 1-5 mencatat silsilah anak-anak Nuh, khususnya keturunan Yafet. Bagian ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan manusia dari kehancuran saudara, tetapi juga menata kembali kehidupan melalui generasi demi generasi. Allah adalah Tuhan di atas sejarah yang bekerja dan berdaulat secara penuh dan teratur dan berkesinambungan. Mari kita membaca Kejadian 10 ayat 1-5. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang-orang Dodanim. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan pada ayat ini. Yang pertama, Allah memulai sejarah baru melalui keluarga yang dipilihnya di ayat 1. Pasal ini diawali dengan silsilah anak-anak Nuh saudara, secara khusus dari keturunan Yafet. Ini menunjukkan bahwa setelah air bah, Allah tidak berhenti bekerja. Ia memulai kembali sejarah manusia melalui keluarga yang telah diselamatkannya. Allah adalah Tuhan yang memberi kesempatan baru dan menata kembali kehidupan melalui generasi demi generasi. Dalam kehidupan kita saudara, kegagalan, kehancuran, atau masa lalu yang berat itu bukanlah akhir cerita. Allah sanggup memulai kembali melalui orang-orang yang mau hidup di hadapannya. Tuhan bekerja secara berkelanjutan dan rencananya seringkali dikenapi melalui proses generasi, bukan secara instan. Dan yang kedua, Allah merancang keberagaman bangsa sebagai bagian dari rencananya di ayat 2-4. Saudaraku, daftar keturunan Yafet ini menunjukkan penyebaran bangsa-bangsa ke berbagai wilayah. Keberagaman suku, bangsa, dan wilayah bukanlah kebetulan saudara, melainkan bagian dari desain Allah. Dunia yang beragam adalah panggung bagi karya Allah yang besar. Ini menolong kita memahami bahwa perbedaan itu bukan ancaman, melainkan anugerah Tuhan. Allah bekerja melalui berbagai latar belakang, budaya, dan bangsa untuk menyatakan kemuliaannya. Orang percaya dipanggil bukan untuk menutup diri, tetapi untuk melihat dunia sebagai ladang pelayanan yang luas. Dan yang ketiga, Allah menetapkan batas dan tujuan bagi setiap bangsa di ayat 5. Nah saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa bangsa-bangsa itu tersebar menurut tanah, bahasa, dan kaum masing-masing. Artinya, Allah bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga menetapkan ruang hidup, peran, dan tanggung jawab setiap bangsa. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup pribadi kita, Allah juga menetapkan wilayah kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan komunitas tempat di mana kita berada. Tidak semua orang dipanggil ke tempat yang sama, tetapi setiap orang dipanggil untuk setia di tempat yang Tuhan tentukan. Kesetiaan di wilayah kecil seringkali menjadi kunci berkat yang besar. Karena itu saudara, apakah kita melihat hidup dan generasi kita sebagai bagian dari rencana Allah? Sudahkah kita setia menjalani panggilan Tuhan
di tempat dan waktu yang Ia tetapkan? Saudaraku, Allah tidak bekerja secara kebetulan. Ia menata generasi, bangsa, dan hidup kita dengan tujuan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dari generasi ke generasi. Ajari kami Tuhan untuk hidup setia di tempat yang Engkau percayakan, dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan meneguhkan setiap langkah hidupmu. Tuhan memakai hidupmu menjadi berkat bagi generasi ke generasi dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika saudara membutuhkan doa, pendampingan rohani, atau konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.